Bapak Ibu, video ini adalah episode terakhir dari rangkaian video pengenalan analisa teknikal yang sudah kita mulai sejak beberapa waktu yang lalu. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan video-video tersebut, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui playlist analisa teknikal yang Bapak Ibu bisa temukan linknya pada bagian deskripsi di bawah video ini. Bapak Ibu, dalam episode ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana seorang technical analyst mendefinisikan tren naik atau istilahnya bullish maupun tren turun atau bearish. Juga bagaimana kita bisa lebih efektif menggunakan trend indicator ataupun osilator. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita mulai, kami akan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu bila Bapak Ibu berkenan untuk mensupport channel ini dengan memastikan diri Bapak Ibu sudah subscribe di channel ini, kemudian klik like, dan tentunya Bapak Ibu bisa hit tombol alert supaya Bapak Ibu bisa terima notifikasi dari YouTube setiap kali ada video terbaru dari kami. Ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ya, saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu, kita ini profitnya itu dari mana sih sebetulnya? Ingat baik-baik, sebagai trader, trend is our friend, ya. Bapak Ibu, ingat, trend is our friend, ya. Kalau nggak ada trend, maka kita nggak bisa profit, Bapak Ibu. Kita bisa profitnya itu dari trend. Nah, karena itu, ayo kita definisikan dulu, apakah itu trend? Downtrend itu apa, seperti apa definisinya, dan uptrend itu definisinya seperti apa. Saya mulai dari yang pertama, karena sekarang kita masuk bear market, downtrend. Oke, downtrend itu apa? Ya, Bapak Ibu lihat baik-baik, ini adalah charts yang downtrend. Ya, nah, saya gambarkan Bapak Ibu, Anda perhatikan, ya, saya hubungkan dari titik bottom ke titik puncak, dari puncak ke bottom lagi. Jadi gelombangnya ini saya hubung-hubungkan seperti itu. Maka Bapak Ibu bisa lihat, ya, pada saat yang bear ini, ya Bapak Ibu, ini sebenarnya perubahan, ya. Lihat pada saat ini IHSG, ya Bapak Ibu. Pada saat masuk tahun 2008, ini IHSG ini, Jakarta Stock Exchange, ini masih naik, lihat ya. Dari bottomnya, naik sampai ke titik tertinggi, turun, naik lagi. Anda lihat, high-nya ini lebih tinggi dari high sebelumnya, makanya disebut higher high. Low-nya ini lebih tinggi dari low-nya kemarin, makanya disebut higher low. Ya, karena itu Bapak Ibu, uptrend itu adalah higher high, higher high, higher low, higher low. Itu adalah uptrend Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ketika dia sudah mencapai higher high, dan kali ini Bapak Ibu, dia seharusnya kalau turun ini tidak boleh turun dari low sebelumnya. Ini yang terjadi adalah dia ini low sebelumnya, ini level low sebelumnya, ini ditabrak, turun terus, sehingga yang terjadi bukan higher low, tapi lower low. Maka detik terjadi lower low ini, maka itu sudah trennya berubah. Dari semula uptrend, sekarang mulai jadi downtrend. Dan Bapak Ibu itu dikonfirmasi lagi ketika dia balik naik, tidak bisa tembus high sebelumnya, maka terjadilah dia lower high. Maka sekarang ketemunya, ya, bukan higher low, higher high, higher low, higher high. Sekarang yang terjadi adalah apa? Lower low, lower high, lower low, lower high, kayak begitu ya. Bapak Ibu lihat ini, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Dengan kata lain, ya, tiap tambah maju, yang terjadi adalah high-nya tambah
di bawahnya high-nya kemarin, low-nya semakin dalam lagi di bawah low-nya kemarin, maka itu namanya downtrend. Apakah downtrend selamanya? Enggak. Yang downtrend suatu saat dia akan berubah jadi uptrend. Nah, supaya Bapak Ibu jelas, Bapak Ibu izinkan saya untuk sementara menghilang dulu. Lihat itu, Bapak Ibu, sekarang ini ada higher low, higher high, higher low, balik lagi ya. Maka semenjak terjadi higher low dan higher high, maka dia sudah mulai uptrend yang baru. Nah, lanjut, Bapak Ibu. Bull market, ya. Uptrend ya sekarang, uptrend. Uptrend, bull market, Bapak Ibu Anda perhatikan ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, lihat itu ada higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Setiap kali high, high, high low ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, maka itu artinya uptrend. Begitu yang terjadi adalah ya, yang terjadi ini bukan, jadi low-nya sebelumnya ditembus, yang terjadi adalah lower low, ya, lower high, lower high, maka ini sudah downtrend Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ, ya. Nah, begitu terjadi lower low, lower high, lower low, lower high, ini adalah downtrend. Ya, berarti bull marketnya ini sudah berakhir. Semenjak kapan? Semenjak low yang kemarin ini, previous low ini ditabrak ini, dilewati, dia membentuk lower low. Maka itu downtrend. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau sideways, non-trending charts? Ya, nah kalau sideways dia kayak begini. Ya, dia periodenya begini ya, dia flat aja kayak begitu. Ya, ini sedikit lower high, jadi sedikit bearish. Tapi sebenarnya ini kalau kayak begini, cuman dia naik turun, naik turun, naik turun, tapi sebenarnya tidak kemana-mana. Nah, inilah yang disebut ya Bapak Ibu, kalau dia tidak kemana-mana begini, cuman begini doang. Nah, inilah yang disebut non-trending atau sideways. Nah, lihat ini lagi. Ya, ini dia juga kemana-mana ini. Sedikit agak turun, tapi dia bukan downtrend ke bawah begitu ya, enggak ya. Dia ini lebih flat. Nah, itu namanya sideways. Oke. Nah, guna mengidentifikasi terjadi perubahan tren, Bapak Ibu, ini dibutuhkan technical indicators. Ya, basic of indicators. Bapak Ibu, dari mana sih indikator itu dihasilkan? Yang pertama itu adalah price data, jadi data pergerakan harga meliputi harga pembukaannya, open, high tertinggi, low terendah hari itu, close tutupan. Jadi disebut OHLC, open, high, low, close. Nah, ditambah lagi volume dan open interest. Jadi open, high, low, close, ditambah volume dan open interest. Jadi 6 komponen ini itu adalah price data. Selama jangka waktu tertentu perubahannya diamati itu Bapak Ibu dan diolah pada formula tertentu, ya, algoritma tertentu, jadilah dia indikator Bapak Ibu, ya, technical indicator. Oke, technical indicators Bapak Ibu, ya. Saya mulai basic of indicators. Ya, seperti tadi saya bilang, ya, waktu, jangka waktu dan price data. Ya. Ini melalui sebuah formula, ya, ini memberikan kita indikasi, makanya disebut indikator ya. Indikasi sehubungan dengan arah pergerakan dan kekuatannya, direction and strength. Ya,
Bapak Ibu. Nah, direction and strength. Nah, karena itu ya, time and price ini kita sebut underlying-nya atau induknya, sumbernya, dan technical indicators yang untuk menghasilkan petunjuk bagi kita, indikasi bagi kita sehubungan dengan direction and strength itu adalah derivatifnya. Karena itu kita sebut bahwa technical indicators itu adalah turunannya dari OHLC, volume, open interest yang diolah formula. Bapak Ibu menjadi technical indicator. Sehingga dengan demikian untuk menentukan direction and strength ini kita lihatnya di technical indicators. Ya. Nah, jadi itu dia basic of indicators. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya ya, indikator ini ada dua jenis. Trend following indicators, ingat itu trend following indicator, dan yang nomor dua adalah osilator. Bapak Ibu, pada saat market trending, ya, trend following indicator seperti moving average dan Arun ini sangat tepat untuk dipakai. Ya. Namun pada saat market non trending, ya, moving average dan Arun, ya, atau trend following indicators ini sangat sering memberikan false signal. Saya kasih contoh Bapak Ibu, ya. Nah, pada saat market trending, Bapak Ibu perhatikan, wah, betapa mulusnya gitu ya. Begitu break, tembus garis moving average, lihat arunnya, ya, hijau tembus merah, terus dia jalan terus, Bapak Ibu, dan ya, di sini Bapak Ibu mulai profit taking, ya, tapi terus kemudian ketika balik lagi ya buy lagi langsung kayak begitu. Jalan terus Bapak Ibu. Dan ya enak sekali gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi coba Bapak Ibu perhatikan pada saat market non-trending, nah kayak begini, maka Bapak Ibu ini seringkali memberikan false signal. Ini contohnya ya, lihat ya, kita pakai double moving average Bapak Ibu. MA50 itu yang warna ungu, kuning itu adalah MA100. Lihat, begitu dia tembus ungu tembus ini ada crossover ini seharusnya adalah sinyal jual. Apa yang terjadi habis jual ya ternyata balik malah naik kayak begitu. Nah, Bapak Ibu, yang lebih parahnya lagi adalah di posisi ini Bapak Ibu berarti pas di sini. Ya. Ungu ini tembus kuning ke atas begini ini ada sinyal buy. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu habis Bapak Ibu buy, dia balik turun begini malah. Nah, dengan kata lain ketika dia non-trending kayak begini, ini sulit sekali Bapak Ibu. Ya, pakai trend following indicator. Karena tidak ada trend apa yang mau di-follow gitu ya. Nah, perhatikan yang satu ini sekarang ya, osilator. Untuk market yang non-trending atau sideways seperti itu, ya, Bapak Ibu, ini yang benar adalah pakai osilator. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Lihat. Osilator sekarang bandingkan. Pakai stokastik. Ya. Lihat itu ada golden cross Bapak Ibu buy, berarti buy di situ ya. Dan nyampe di situ itu ada dead cross Bapak Ibu. Itu dead cross. Nah, ketika ada dead cross seperti itu, ya, Bapak Ibu sell di situ. Ya, nah, Bapak Ibu dead cross sell. Terus kemudian Bapak Ibu perhatikan lagi ya, ini ada golden cross buy, dead cross sell, golden cross buy, dead cross sell, golden cross buy lagi di sini, dan ya dead cross sell di sini. Ya, golden cross buy, Bapak Ibu buy. Naik dan seperti itu. Enak sekali Bapak Ibu. Nah, tapi sebaliknya Bapak Ibu perhatikan ya. Ketika yang terjadi adalah saham trending, sekarang Bapak Ibu lihat ketika saham trending, Bapak Ibu coba pakai osilator ini sekarang ya.
Nah, ini akan kesulitan sekali Bapak Ibu sekarang. Lihat ya, Bapak Ibu buy di sini oke benar ya. Bapak Ibu buy, ya buy. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ini adalah dead cross. Ini lagi dead cross, jelas sekali dead cross di sini. Bapak Ibu jual. Apa yang terjadi? Habis Bapak Ibu jual, yang terjadi adalah dia nggak turun, tapi dia bablas naik malah kenceng kayak begitu. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu pakai osilator untuk market yang trending kayak begini, aduh rugi banget Bapak Ibu. Anda cuma dapat seipritnya aja kayak begini, sudah buru-buru jual, ya, dan dia masih bablas naik kayak begini. Nah, Bapak Ibu, demikianlah secara umum dan ringkas analisa teknikal. Jadi pada prinsipnya kita berpegang pada prinsip trend is our friend karena kita bisa profit dari adanya trend. Sehubungan dengan itu, seorang analis teknikal menggunakan berbagai metode guna mengidentifikasikan tren serta timing kapan suatu tren baru dimulai ataupun kapan suatu tren akan segera berakhir. Bapak Ibu, semoga video-video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bila mana Bapak Ibu punya niat besar untuk membangun satu sumber income melalui trading ataupun investasi di pasar modal, Bapak Ibu, saran dari saya adalah Bapak Ibu bisa kunjungi website kami di www.tradingnyantai.com atau www.akelatrading.com. Bapak Ibu, sukses selalu untuk Bapak Ibu. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya.